achievement-nya, tapi supaya tahu bahwa pendidikan Ibu Mili adalah Master Engineering Science di University of New South Wales Sydney di tahun 2000, kemudian beliau juga Certified Financial Planner di 2008, pengalaman kerjanya 8 tahun sebagai dosen full-time di Universitas Pelita Harapan, kemudian dia join di Prudential Februari 2004. Beliau juga sebagai penulis buku Kobaran Api Juara, di sini boleh dicari bukunya. Kemudian beliau juga founder and CEO MD Academy. Kemudian apa aja sih awards dan activities-nya? Ini dikit aja disimpulin ya, karena awards-nya banyak banget. Tapi beliau 12 kali MDRT, tadi Pak Rusli udah bilang, dan 4 diantaranya adalah COT dan 1 TOT. Tentunya 2 ya, tahun ini udah beres kan ya. Kemudian pas beliau juga menjabat sebagai MDRT Country Chair Indonesia di 2019 sampai 2021. Kemudian tentu saja udah jadi international speaker di mana aja, banyak banget di Thailand, Philippines, Vietnam, Malaysia, China, Kanada, Australia, Singapura, dan India. Oke, nggak berlama-lama, mari sambut bersama dengan saya, Ibu Miliana Martin. Silakan. Oke, thank you Irin. Semangat pagi teman-teman semuanya. Ya, Pagi. terima kasih buat Pak Rusli, terima kasih juga untuk Pak David Lim dan Bu Christina yang meminta saya dan mengundang saya untuk bisa sharing pada teman-teman ya. Terima kasih juga buat Tuhan yang sudah memberikan kepada saya berkat-Nya di dalam masa-masa pandemi ini. Karena sebenarnya kalau mau dibilang ya teman-teman ya, masa-masa pandemi ini menjadi masa-masa yang challenging ya kan ya. Setiap kita mengalami hal itu semuanya. Nah, tapi justru di dalam masa-masa pandemi inilah justru saya bisa mencapai top of the table-nya saya tahun lalu dan juga tahun ini. Kok bisa sih seperti itu? Nah, ini yang saya mau sharingkan kepada teman-teman. Siap semuanya? Ya, yang siap boleh ngomong di dalam chat ya, siap gitu ya. Nah, teman-teman, di dalam sisa waktu 50 hari ini hanya akan terbagi akan menjadi 2 kategori dari agen-agen dan leaders ya. Jadi kategori yang pertama adalah orang yang masih memiliki mental juara, yang masih mau berjuang dan ingin mencapai goal-nya sampai pokoknya titik akhir tanggal 31 Desember pasti juga masih mau berjuang. Itu adalah kategori yang pertama. Kemudian ada lagi kategori yang kedua adalah orang-orang yang sudah menyerah. Ya, udah tanggal berapa ini 11 November, sisa cuma tinggal 50 hari lagi. Mana mungkin sih bisa mencapai MDRT tinggal 50 hari lagi. Nah, kalau kategori yang kedua ini adalah orang-orang yang sudah lempar handuk ya, kita bilang ya sudah mengibarkan bendera putih, udah saya udah nggak mau lagi. Nah, teman-teman boleh nggak teman-teman jujur kepada diri teman-teman sendiri? Teman-teman itu masuk kategori yang pertama atau yang kedua? Ya, teman-teman boleh tulis di chat gitu ya, teman-teman masuk kategori yang pertama yang masih memiliki mental juara, yang masih mau berjuang, yang masih juga mengejar impian Anda, atau kategori yang kedua, yaitu yang sudah menyerah dan ya sudahlah segini saja ya teman-teman ya. Oke, wah banyak sekali yang masih pengen yang pertama. Oke, nah teman-teman malam hari ini ya saya senang banget nih energinya nih. Wah semuanya pertama nggak ada yang kedua ya teman-teman. Ini jujur kan ya teman-teman ya. Ini you speak to yourself, not to me ya teman-teman ya. Karena apa yang teman-teman katakan itu ya akan menjadi kejadiannya atau akan jadi realitanya. Ya, saya hari ini pengen sharing kepada teman-teman satu topik. Keep your dream alive ya. Bagaimana kita bisa menjaga impian kita tetap hidup. Teman-teman saat ini kita sudah tinggal sisa waktu 50 hari lagi. Kalau Januari gampang ya. Januari itu pasti semuanya pengennya semangat nih. Maunya jadi MDRT, COT, TOT ya. Kemudian mau Star Club, Double Star Club, PCC, bahkan PC. Karena impian itu kan gratis kan ya. Mimpi itu kan gratis. Siapa sih yang juga menghalangi? Tidak ada satupun yang menghalangi kita. Tapi along the way, ya biasanya udah mulai bulan Juli, wah udah mulai berkurang ya, semangat dan impiannya udah mulai meredup nih. Terus kemudian apalagi sekarang nih teman-teman, sudah mulai masuk ke dalam bulan November pertengahan dan sisa waktu tinggal 50 hari lagi. Do you still keep your dream alive? Apakah teman-teman masih menyalakan mimpi itu? Masih juga memegang impian itu? Nah teman-teman tadi mengatakan ingin menjadi MDRT. Teman-teman tahu nggak berapa sih target MDRT? Sadarkah berapa target MDRT dan berapa kekurangannya? So you have to know where you are now and where do you want to go. Jadi teman-teman lihat di dalam proof force-nya teman-teman, berapa pencapaian FYP teman-teman, berapa kurangnya. Ada yang kurang misalnya masih kurang 200, ada yang kurang 300, atau bahkan masih kurang 400. That's okay. Tidak ada masalah sama sekali teman-teman, mau kurang berapapun juga. Karena bukan soal kemampuan,
tapi soal kemauan ya. MDRT tahun ini angkanya adalah 483, teman-teman yang mau ke court of the table 3 kali lipatnya 1,45 dan top of the table 2,9. Nah, teman-teman, terus terang ketika saya pertama kali melihat angka top of the table ya waktu tahun lalu. Waktu awal tahun lalu itu kita belum pandemi kan, masih Januari. Itu angka top of the table itu 3,5 miliar. Tetapi di dalam tahun lalu Januari saya sudah set the goal, I really want to achieve my top of the table ya, my first top of the table. Padahal sih sebenarnya juga dalam hati juga bisa nggak ya 3,5 miliar, tinggi sekali gitu kan ya. Dan kemudian kita masuk ke dalam pandemi dan kemudian semuanya juga kita mengalami semua perubahan ya. Yang tadinya kita bisa bertemu orang secara offline, tapi sekarang tidak bisa lagi bertemu dengan secara offline. Bagaimana sih menjual asuransi kalau misalnya kita nggak ketemu orang? Biasanya kita tuh diajarinya kalau misalnya ada yang nasabah bilang begini, atau calon nasabah, email aja, WA aja, gitu ya, telepon aja. Kita pasti bilangnya mengatakan apa? Oh, lebih baik kita ketemu karena supaya kita bisa diskusi, ya kan ya? Itu kan triksnya. Dan saya sudah dari tahun 2004 teman-teman berada di Prudential dan itu yang saya lakukan terus menerus di mana semua penjualan saya adalah offline. Nah, when comes to the pandemi, tentu saja saya juga merasa goyang juga ya. Wah, saya nggak bisa ketemu. Gimana dengan targetku ya 3,5 miliar gitu kan. Tapi kemudian akhirnya kita beradaptasi. Kita mengenal ada yang namanya Zoom. Thank you to the teknologi ya. Kita memungkinkan bisa berkumpul pada hari ini ada 1.300 orang. Kebayang nggak sih kalau kita harus kumpulnya itu benar-benar bisa di Kokas atau di PRJ, masih malam hari berdiri gitu kan. Effort yang kita keluarkan itu betapa besarnya kan. Tapi thanks to teknologi, segala sesuatunya menjadi sangat mudah, menjadi sangat efisien. So this is the mindset teman-teman ya. Mindset kita pada waktu pandemi, apa yang menjadi mindsetnya kamu? Kamu berpikir bahwa, wah pandemi, itu susah. Semua bisnis lagi turun. Mana ada yang mau punya budget untuk bisa berasuransi. So jika Anda berpikir negatif, ya feelingnya kamu akan menular. Jadi teman-teman, penting banget kita tuh bisa punya mindset yang positif. Nah, mindset yang saya tanamkan di dalam pikiran saya sejak tahun kemarin sebelum pandemi, terus kemudian mengalami pandemi adalah I really want to keep my dream alive. I will find a way how to figure it out gitu kan. Kalau kita nggak bisa bertemu dengan orang secara offline, so bagaimana caranya? Dan akhirnya saya belajar Zoom, saya juga sebenarnya gaptek ya teman-temannya gimana ya caranya ya. Ini nanti share screen, lalu kemudian play video dan sebagainya. Tapi akhirnya kita semua terbiasa dan kita sudah punya yang namanya cekatan, semuanya bisa closing tanpa kita harus bertemu tatap muka. Nah, apakah Anda menjadi agen yang beradaptasi atau Anda menjadi agen yang masih masa lalu hidupnya, yang masih harus ketemu orang dan sebagainya? Teman-teman, kita tidak akan mungkin mundur ke masa lalu. Kita pasti akan maju ke depan. Jadi tidak akan pernah mungkin lagi cara kerja agen asuransi itu adalah offline. Semuanya pasti akan menjadi online. So, mau nggak mau, suka nggak suka, teman-teman harus bisa menguasai kemampuan bisa presentasi secara online. Dan setiap kali saya misalnya meminta appointment dengan klien saya ataupun calon nasabah saya mengatakan begini, bahwa bolehkah saya bertemu dengan Bapak atau Ibu gitu ya, gimana kalau kita ngobrol via Zoom 30 menit saja. Jadi saya selalu katakan angka magicnya apa? 30 menit saja. Kenapa 30 menit? Karena kalau misalnya kita minta waktu seringkali ya teman-teman ya pada waktu kita offline, sering banyak kan kita mengalami kita mau ketemuan, aduh nggak bisa minggu ini sibuk, bulan ini sibuk, gitu ya, akhir bulan nih dan sebagainya, sampai kita dimundurin gitu ya. Tapi dengan adanya sekarang semua serba digital, memungkinkan kita untuk kita minta waktu cuman only 30 minutes. Dan 30 menit itu orang-orang lebih merasa, oh ya cuma 30 menit doang ya, oke lah ya. Jadi dengan 30 menit kita bisa bilang Bapak lebih sempatnya di hari Selasa jam 10 atau hari Kamis jam 10. Nah dengan cara seperti itu artinya kita harus bisa punya kemampuan. Bagaimana dalam waktu 30 menit itu kamu harus bisa melakukan namanya presentasi, kemudian juga ya fact finding dulu ya. Fact finding, kemudian present, kemudian trial closing, ya termasuk juga sampai bikin proof force-nya juga. Jadi ini adalah sesuatu hal yang teman-teman harus bisa beradaptasi. You have to become agile ya, jadi lincah gitu teman-teman ya. Apakah kamu bisa menjadi future ready advisor ya? Future ready advisor itu jadinya kamu siap untuk masa yang akan datang. Jangan menjadi agen yang masih jadul ya, yang harus ketemuannya itu secara offline baru bisa closing. Dan saya sejak tahun kemarin teman-teman ya, sampai sekarang saya tidak pernah satu kali pun menginjak kantor agensi saya. Ya kenapa? Karena semuanya dikerjakan secara online ya, M3 training ya kan, rekrutmen, selling, follow up semuanya serba di rumah dan itu membuat saya merasa
aduh kenapa nggak dari dulu sih gitu ya. Jadi ini sebenarnya it's not time to slow down, it is time to speed up. Nah, teman-teman, ini adalah kalimat yang dikatakan oleh Lil Blassman. Lil Blassman itu adalah seorang siapa ya namanya ya, legend di MDRT. Legend di MDRT yang dia mengatakan begini, jika Anda tidak memperoleh hasil yang sesuai dengan kualifikasi keanggotaan MDRT, maka kita tidak berlaku adil pada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, kepada klien kita. Karena itu berarti kita belum cukup melakukannya. Artinya kita belum sungguh-sungguh mengerjakannya. Kita bisa mengatakan kepada keluarga kita bahwa kita bekerja di Prudential, saya berbisnis di Prudential, saya bisnis partnernya Prudential. Tapi pertanyaannya, apakah Anda sungguh-sungguh mengerjakannya dan all out, ya? Dan kepada klien Anda mengatakan bahwa kamu adalah financial advisor, tapi apakah kamu adalah sungguh-sungguh financial advisor yang terbaik? Apalagi teman-teman ya, ada perbedaan antara agent yang MDRT dan non-MDRT. Kalau agent yang non-MDRT, limit medical untuk usia-usia produktif ya, seperti usia 30, 40, sampai 45, itu cuma 2,5 miliar. Tetapi kalau misalnya kamu sebagai agent MDRT, limitnya berapa teman-teman? 8 miliar. So kalau misalnya kamu menjadi agen yang biasa atau bukan menjadi agen MDRT, you are not fair to your client. Kenapa? Karena kamu tuh membuat klien menjadi sulit ya. Yang harusnya mereka nggak usah medical, jadi medical gitu gara-gara kamu nggak jadi MDRT kan. So jadi menjadi MDRT itu punya banyak reason. Baik itu untuk kebaikan untuk nasabah, we can serve better to our client ya. To ourselves juga, bagaimana kita bisa bertumbuh menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi lebih semangat lagi ya teman-teman yang berprestasi lagi, dan juga untuk keluarga kita. So teman-teman harus bisa menemukan why. Kenapa kamu harus bisa menjadi MDRT? Kenapa kamu harus jadi COT? Kenapa menjadi TOT? Nah, tahun kemarin ketika saya ingin mencapai top of the table, teman-teman ya, saya menuliskan 100 alasan mengapa saya harus bisa mencapai top of the table di tahun 2020, yang mana itu adalah tahun pandemi gitu kan ya. Saya tulisin teman-teman ya, isinya apa aja sih? Isinya nih ya, tentunya pertama-tama saya pengen more income ya kan, yang kemudian pengen dong bisa mencapai yang lebih baik lagi kayak apa ya, maximize your potential gitu kan ya. Terus kemudian saya tulis lagi, oh saya pengen menjadi kebanggaan keluarga saya pengen anak-anak saya bangga terhadap saya, suami saya bangga terhadap saya, orang tua saya bangga terhadap saya gitu kan. Saya ingin menjadi kebanggaan bagi agensi saya ingin menjadi kebanggaan bagi company saya itu which is Prudential, dan saya ingin menjadi kebanggaan bagi Indonesia. Karena tahun lalu terlebih saya juga menjabat sebagai country chair MDRT Indonesia. So I really want to make proud for not only for myself, not only for my family, but also for my company and my country gitu kan ya. Jadi saya tulisin teman-teman hal apa nih yang saya mau tulis alasan yang saya sampai 100 alasan. So if you are having the strong reason why you should achieve the goal, itulah yang membuat impian kamu tetap akan hidup. Itu akan membuat kamu bisa keep your dream alive gitu kan, no matter what gitu. Nah akhirnya tahun kemarin teman-teman saya bisa meraih pertama kali top of the table saya itu dengan cara ya teman-teman ya, sebenarnya juga banyak sekali mungkin teman-teman juga mengalami ya. Kita kan dapat spillover ya dari tahun 2019 kan. 2019 kita boleh bilang hampir majority itu punya good sales lah, semuanya hampir punya good sales. Jadi saya hitung-hitung nih teman-teman ya, spillover saya FYP yang tadi kan udah disebutin ya, angkanya berapa kalau tahun lalu tuh 2,7 miliar. FYP yang spillover saya ke 2020 itu angkanya 900 juta. Teman-teman kaget banget, kok gede banget sih? Iya teman-teman, soalnya tahun 2019 itu saya produksi sampai 2,4 atau 2,5 miliar lah API kan, dan kan juga masih banyak yang bulanan juga. Sehingga saya hitung-hitung spillover saya di tahun 2020 itu 900 juta. Nah, kemudian kan comes to adjusted target kan, targetnya di-adjust dari angka 3,5, tinggal 2,7. Wah, jadi saya senang banget kan, bayangin teman-teman, yang tadi 3,5 tinggi banget, terus di-adjust jadi 2,7, dan saya sudah dapat spillover 900. Artinya saya cuma kecil 1,8 lagi. Masa sih nggak bisa gitu kan ya? Maka saya berusaha keras bahwa saya harus bisa di dalam tahun lalu. Nah, mungkin teman-teman juga banyak yang mengalami seperti saya, yang dalam tanda kutip beruntung dapat separoh ya, atau mungkin ya seperempat kayak saya tuh kira-kira sepertiganya lah gitu teman-teman ya. Target itu udah terpenuhi melalui spillover 2019 masuk ke 2020, sehingga kita tinggal menyelesaikan sisanya saja. Nah, tahun 2021, nah ini nggak ada spillover-nya teman-teman, karena tahun kemarin itu 2020 saya jual tuh benar-benar produknya tuh tradisional dan semuanya tahunan semua.
Zero, teman-teman, tidak ada yang namanya itu cadangan lagi. Nah, kalau nggak ada cadangan lagi, so what is your mindset? Your mind pasti akan masa bisa nggak ya? Terus naik kan dari 2,7 menjadi 2,9 untuk top of the table. Kalau teman-teman dari MDRT dari 453 ke 483, naik cuma 30 juta. Nggak terasa ya, tapi kalau top of the table 6 kali lipat, naiknya lumayan kan, dari 2,7-an ke 2,9. Saya juga wondering juga nih, ini bisa apa kagak ya? Bisa apa kagak ya kan? Apalagi udah nggak ada buffernya lagi kan untuk spillover. Tetapi sekali lagi teman-teman ya, adalah your mindset bahwa kamu pasti bisa, ya itu bukan soal kemampuan tetapi soal kemauan. Dan saya mengatakan pada diri saya sendiri bahwa I really want to achieve my second top of the table ya. Dan itu akhirnya ya puji Tuhan ya teman-teman, ya akhirnya saya bisa meraih my top of the table-nya saya. Ini journey-nya saya teman-teman ya. Oh, mungkin sebelum masuk itu ya, saya tadi banyak mengatakan tentang bagaimana your feeling, your mindset, karena selling itu is not a transfer of knowledge, tapi is a transfer of feeling. Bukan soal masalah gimana ya, skill yang canggih, atau misalnya ide-ide sales idea yang memang baik, yang bisa menghasilkan mungkin big cases, ya itu memang kita perlu. Tapi teman-teman punya banyak tools yang teman-teman pegang, ataupun skill yang teman-teman pegang. Tapi pertanyaannya, teman-teman punya belief-nya enggak? Do you believe that people need insurance? Do you believe that you are needed by others? Ya, bagaimana kehadiran kamu itu dibutuhkan dan dinanti-nantikan. Di dalam masa pandemi ini, kita melihat banyak sekali orang-orang yang mengalami atau menderita karena COVID-19 dan bahkan banyak juga yang meninggal dunia. Ya, Prudential juga kemarin juga reportnya dikatakan ada 50.000 klien kan yang klaim untuk COVID-19, campuran antara yang hospitalization, mungkin isoman, plus juga meninggal dunia. Dan buat saya sendiri, saya sekitar hampir 40 ya, itu 40 nasabah saya itu terkena COVID-19, ada yang kayak mostly kebanyakan isoman, ada sekitar 10-an yang masuk rumah sakit, dan ada 2 yang meninggal dunia. Nah teman-teman, bagaimana sih teman-teman melihat fenomena ini? Ya kan? Di dalam masa-masa pandemi seperti ini, orang tuh butuh asuransi nggak sih? Orang tuh butuh kita nggak gitu, butuh produk nggak? Ya kan? Ketika saat ini orang tuh pasti membutuhkan vaksin, orang butuh pengobatan, ya orang butuh dokter. Ya bayangkan jika dunia ini tidak ada dokter, berarti tidak ada yang menemukan vaksin dong, ya kan ya. Bayangkan jika dunia ini tidak ada dokter, artinya orang nggak ada yang bisa disembuhkan daripada COVID, ya kan. Nah bayangkan jika dunia ini tidak ada asuransi. Kalau nggak ada asuransi, siapa yang akan membantu financial daripada keluarga-keluarga yang menderita karena penyakit? Ya, apakah itu COVID-19 atau penyakit-penyakit yang lainnya yang masih tetap juga kan masih jalan terus kan, resiko sakit jantung, resiko kanker, resiko apapun juga tetap aja ada, mau COVID atau nggak COVID gitu kan ya. Ditambah lagi dengan resiko COVID. Nah, jadi bayangkan jika dunia ini tanpa asuransi, betapa gelapnya dunia ini, kan? Ya, dan bayangkan jika tidak ada agen asuransi, karena asuransi itu dibeli, ya. Maksudnya asuransi itu harus dibeli dengan cara ada agen yang memang datang kepada orangnya dan kemudian mengedukasi mereka, mendorong mereka, dan akhirnya membantu mereka untuk memiliki produk yang indah ini. Jadi bayangkan jika tidak ada agen asuransi, betapa banyak sekali orang-orang yang tidak dapat ditolong untuk memiliki produk yang indah ini. So you have to feel that people need you, as also people need doctor. Jadi selling itu is a transfer of feeling. Feelingnya kita itu harus feeling bahwa kita itu dibutuhkan orang, bahwa kita itu memang membantu orang. Kita tuh tangannya di atas, bukan tangannya di bawah. Ya, bukan tolongin gue dong, gue dikit lagi ini mau nyampe MDRT. Jangan pernah mengatakan seperti itu ya teman-teman. I never say like that itu, even to my family member gitu kan. Nah, journey saya mencapai top of the table juga bukannya overnight success ya. Kalau mau dibilang tidak ada yang namanya overnight success. Semuanya juga pasti memulai dengan kerja keras kan. Sampai sekarang pun juga masih kerja keras ya kan. Nah, teman-teman, saya join Prudential tahun 2004. Tapi saya boleh mengatakan bahwa selama 17 tahun saya di Prudential tuh hanya bisa dibagi menjadi 2 bagian ya, menjadi 2 part. Bagian yang pertama adalah before MDRT dan bagian yang kedua adalah after MDRT. Nah, kenapa seperti itu? Karena before MDRT, tahun-tahun saya belum mengenal MDRT, saya terus terang tuh merasa kayak crisis identity gitu dalam diri saya. Soalnya saya memang kan actually bukan cita-cita saya menjadi seorang agen, dan saya tuh pengennya mau jadi guru, dan saya akhirnya bisa jadi dosen itu menurut saya udah kayak perfect profession for me gitu kan. Dan saya happy ketika orang-orang itu memandang saya, Omiliana itu sebagai seorang dosen. Terus jadi kalau misalnya saya harus mengenakan jubah saya dengan mengatakan saya adalah seorang agen,
Itu rasanya kayak, aduh kayak malu juga ya, kayak rasa minder, nggak percaya diri. No doubt saya memang bisa menghasilkan tahun pertamanya Star Club ya pada waktu itu, tapi Star Club-nya sih cuma 288 ya teman-teman ya, zaman 2004 tuh Star Club-nya 288 plus bonanza pula kan ya. Nah, terus tahun kedua saya juga Star Club lagi, ya waktu itu naik API jadi 300 juta gitu kan, plus bonanza pula ya kan. Tapi mencapai MDRT pada waktu itu udah 500-an juta. Itu adalah sesuatu hal yang menurut saya itu beyond my mind gitu kan. Mana mungkin saya jual, rasanya juga teman-teman saya atau Nature Makasih udah habis semuanya gitu kan. Tapi ketika saya tahun 2009 akhirnya saya meraih MDR pertama saya pada waktu itu, dan itu yang mengubah saya gitu. Mengubah dalam arti apa? Mengubah mindset saya karena saya berangkat pergi ke annual meeting di Vancouver dan saya bertemu dengan banyak sekali tokoh-tokoh MDRT, legend-legend MDRT, dan mereka itu so excited dan mereka so enthusiastic terhadap profesi ini. Dan saya akhirnya melihat diri saya menjadi berbeda. Oh, ternyata inilah profesi agen asuransi itu adalah profesi yang mulia, profesi yang memberikan manfaat bagi orang banyak, giving impact to others. So I have to be proud of my profession. Jadi menjadi MDRT akan membuat Anda itu menjadi proud dengan siapa diri Anda. Dan itu mengubah tahun-tahun ke depannya saya. Sehingga akhirnya saya tidak lagi menjadi agen biasa, tetapi jadi agen yang MDRT, MDRT, MDRT. MDRT saya tidak saya dapatkan dengan big cases gitu ya, enggak. Tapi saya dapatkan justru melalui 78 cases, 79 cases, 62 cases. Itu kalau mau dibilang, kita 1 tahun ada 52 minggu, tentunya enggak semuanya minggu-minggu itu jadi minggu produktif kan ya. Taruhlah kita punya 40 minggu, ya 40 minggu yang produktif. Kalau saya closing 78 cases, artinya 1 minggu 2 cases. 1 minggu harus 2 cases. So itu yang saya taruh dalam pikiran saya. So I have to close 2 cases per week, 2 cases per week, 2 cases per week. Nah, itu saya lakukan terus-menerus teman-teman. Jadi habit. Gimana caranya? Karena saya juga bertemu dengan orang setiap hari. Jadi habit kita nggak bisa kontrol closing, tapi kita bisa kontrol activity kita. Ya, closing kapan orang itu terjadi kita nggak bisa kontrol kan? Apakah dia closing minggu ini, bulan ini, atau misalnya bulan depan atau tahun depan? Tapi yang kita bisa kontrol adalah aktivitas kita. Nah, aktivitas apa tuh? Aktivitasnya bahwa satu hari saya bertemu dengan 2 orang, ya, tiap hari ketemu dengan 2 orang, 2 orang, 2 orang. Jadi kalau 1 minggu bertemu dengan 10 orang, masa sih tidak ada 1 atau 2 yang ambil? Dan akhirnya memang kenyataannya saya bisa closing secara rutin ya teman-teman ya. Dan itu menjadi polanya saya untuk saya akhirnya dari 2009 sampai terus gitu ya teman-teman ya. Saya selalu melakukannya seperti itu sehingga jumlah casesnya saya selalu di atas 50 cases teman-teman. Nah, ada masa-masa di mana saya memang kepengen banget meraih COT waktu itu ya, Court of the Table, tapi sayangnya pada waktu itu meleset. Kalau teman-teman lihat di dalam tabel ini ya, tabel saya punya journey, tahun 2013, saya pikir gini, kalau misalnya MDRT itu kali 500 jutaan kan, COT kan berarti kan harus sekitar 1,5 atau 1,6. Artinya saya harus bisa menaikkan jumlah case saya, sekaligus juga jumlah case size-nya saya. Jadi tahun 2013 adalah saya berusaha banget bisa meraih court of the table, tetapi saya fail. Ya, meskipun saya sudah closing 120 cases, teman-teman. 120 cases itu banyak banget kan ya. Artinya hampir setiap minggu tuh 3 secara konsisten. Dan pada waktu itu terus terang teman-teman ya kan masih kerjanya offline ya. Jadi saya berangkat pagi-pagi bersama dengan suami saya, terus kemudian pulang tuh malam hari. Nah, teman-teman ya, saya bawa lunch box, saya bawa dinner box di dalam mobil saya. Kenapa? Karena kita nggak ada waktu untuk cari makan dan makan siang atau makan malam. Yang ada adalah kita harus dari one appointment to another appointment, ya kan? One appointment to another appointment. Apalagi kan tahu sendiri kan, Jakarta kalau misalnya kita dari satu tempat ke titik satu tempat lagi itu minimal 1 jam, belum parkirnya. Duh, kayaknya tuh benar-benar saya satu-satu bisa 3, 4 atau bahkan 5 appointment. Itu letih banget. Dan waktu itu ketika saya fail, saya katakan kepada diri saya, that's enough. I don't want to ruin my life. Saya tidak mau mencapai sukses at the expense of my health. Saya tidak mau mencapai sukses at the expense of my family. Artinya mengorbankan keluarga saya, mengorbankan kesehatan saya. Pada waktu itu anak saya juga masih umur 10 tahun dan 8 tahun. Saya pikir saya juga nggak mau niat-niat banget sampai begitulah ya. Maksudnya I really want to have success, tapi not at the expense of my family or my health. So buat saya lupakanlah impian mencapai court of the table saya. Akhirnya saya cuma MDRT aja lah. Cukup ya. Saya merasa kayaknya, ya I think MDRT fit to me gitu kan. Tapi kemudian teman-teman akhirnya datang tahun 2017. Nah 2017 tahun ke-9-nya saya teman-teman. Tahun ke-9 di mana pada waktu itu saya pikir gini,
ini benar nih nggak mau jadi nggak mau jadi COT, nggak mau achieve COT nih. Kalau misalnya kamu nggak pernah mencapai COT, nanti 10 tahun itu namanya life member. Artinya nggak akan pernah loh ada rekornya COT. So I speak to myself seperti itu. Nah tahun itulah akhirnya saya bilang, Tuhan, saya kepengen nih COT. I make up my mind, aku mau meraih COT. Tapi moga-moga saya nggak harus sampai berdarah-darah seperti dulu lagi gitu ya. Nah tapi kemudian tahun 2017 teman-teman, Januari saya set the goal mencapai COT. Pada kenyataannya tanggal 8 Februari saya justru terdiagnosa kena kanker. Dan pada waktu itu saya sepertinya kayaknya I have to mematikan semua dream saya ya, karena buat apa saya juga mencapai semua itu kalau akhirnya saya sendiri pun nggak sehat gitu kan. Saya pikir oke, saya tidak lagi pinggirin semua dream saya mencapai COT, saya cuma berpikir bagaimana saya bisa survive, dan saya merasa Tuhan kok saya terkena kanker ya? Padahal pada waktu itu saya masih umur 42 tahun kan. Saya memang melayani klien-klien saya juga ada yang kena kanker masih usia muda, 18 juga ada yang terkena kanker getah bening pada waktu itu. Dan kita sebagai seorang agen kan memang kerjaannya kita begitu ya teman-temannya, presentasi jikalau nanti meninggal dunia, jikalau resiko kehidupan sakit kritis menimpa dan sebagainya. Dan waktu itu terjadi pada saya berpikir kok saya nggak siap gitu. Even though kita sebagai agen asuransi, tapi waktu itu hal itu terjadi pada diri kita selalu merasa apa? Kita nggak pernah siap. And always seperti itu ya kan. Even though kita seperti itu, even saya rasa dokter pun juga sama. Meskipun dia mengobati pasien kalau sakit dan segala macam, tapi kalau terjadi itu pada dirinya, dia pasti juga shock. Dan itu yang terjadi pada diri saya. Jadi pada waktu itu saya masih ingat itu teman-teman, pada waktu itu saya menjadi ketua MDRT Day, saya juga ingin mencapai impian saya menjadi court of the table. Pada waktu itu saya juga sebagai company chair MDRT, tapi rasanya saya merasa saya tidak mau saya tidak mau memikirkan semuanya itu, saya fokus kepada bagaimana saya bisa sembuh. Nah, teman-teman, pada waktu itulah baru pertama kalinya saya ngerasain yang namanya klaim ya, klaim di mana akhirnya semua hospitalization bill-nya saya itu dibayarkan full. Pada waktu itu masih PHS sih padahal ya teman-teman, tapi full kebayar semuanya. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah ternyata critical illness-nya keluar semua. Baik ECC, CCB 61 ya, semuanya itu keluar semuanya. Dan itu menjadi the biggest claim that I ever handle. Jadi kalau mau dibilang saya join Prudential tahun 2004, terus kemudian 2017 saya terkena cancer, saya melayani klien saya 13 tahun, semua klaim-klaim yang pernah saya layani, but the biggest claim experience is my own claim. Dan itu memberikan pada saya sebuah belief bahwa we need insurance, we need protection. No one can know in the future. Dan itu yang membuat saya akhirnya setelah saya recover dari surgery-nya saya, akhirnya saya gain my belief again, dan kemudian saya ingin keep my dream alive. Saya katakan, I really want to keep my dream alive. Saya ingin meraih court of the table, dan tahun itu teman-teman saya meraih court of the table pertama saya di tahun 2017 ya teman-teman ya, di saat saya critical illness claim. Dan COT kemudian tahun 2021 yang tadi saya katakan ya teman-teman ya, di mana saya bisa meraih top of the table pertama saya. Dan tahun 2021 teman-teman yang tadi saya bilang udah nggak ada lagi nih spillover-nya, udah nggak ada cadangan lagi. Mungkin teman-teman juga banyak yang mengalami hal yang sama seperti saya, tapi saya juga keep my dream alive to achieve my top of the table again. Bagaimana caranya saya nggak tahu, tapi saya mau menjalannya day by day. Dan pada waktu itu saya bersyukur 29 Maret nyampe MDRT. Lega ya, akhirnya Q1 nyampe MDRT. Tapi masih jauh kan ya, kalau namanya TOT itu masih 6 kali gitu kan. Gimana ya, saya juga nggak tahu nih kan. Saya masih 5 kali kan. Tapi kemudian teman-teman, along the way, kalau kita namanya aktivitas terus, dan kamu juga punya sebuah transfer of feeling kepada klien-klien kamu gitu ya, believe that insurance is needed, believe that your presence is needed ya, believe bahwa kamu itu datang untuk memberikan sesuatu manfaat buat klien-klien kamu, dan itu memberikan pada kamu tuh sebuah kepedean ya. Dan kepedean saya itu akhirnya saya mulai masuk ke dalam market-market yang atas. Saya mulai masuk ke dalam namanya market C level dan D level. Apa tuh C level sama D level sih? C level itu adalah ya depannya para C semua ya, CEO ya kan, Chief of Financial Officer, Chief misalnya apa, pokoknya depannya C semua yang punya titelnya C, atau depannya D, apa tuh Director of HRD, Director of Finance, Director of apapun operation ya dan sebagainya. Jadi saya mulai masuk ke dalam market-market yang C level dan D level, dan kemudian minta referensi dari mereka.
Dan pada waktu itu teman-teman saya dapat satu referensi yang akhirnya teman-teman ya, referensi-referensi yang saya dapatin itu lumayan gede-gede teman-teman ya. Ada yang 100 juta, 200 juta preminya, dan itu membawa saya bisa mencapai MDT kedua saya, dan pada di 2 September saya meraih code of the table-nya saya ya. Dan karena saya dapat satu case yang memang direferensikan oleh salah satu klien saya yang juga levelnya adalah CEO, dia mereferensikan saya sebuah cases yang suami istri gitu ya ngambil tuh 2,1 miliar FYP teman-teman ya. Saya nggak hitung API, kalau API itu 2,5, tapi kalau dari sisi FYP itu adalah 2,1. Dari itu ya akhirnya membawa saya bisa meraih top of the table-nya saya di tanggal 15 September ya teman-teman ya. Saat itu nggak ada cashback, justru cashback itu baru ada kan di pertengahan September kan ya. Tapi ini membuktikan bahwa sebenarnya teman-teman apalagi sekarang ada cashback. Jadi pastinya teman-teman dimudahkan dong gitu kan, dan teman-teman akan dilancarkan ya. Nah teman-teman, saya mencoba membuat pemetaan nih teman-teman, pemetaan klien-kliennya saya itu kan tahun 2021 ini sebenarnya datang dari mana aja sih. Saya akhirnya melihat di sini teman-teman, klien-klien saya itu datang dari 3 kategori. Nah ini menarik buat teman-teman juga untuk bisa mereview kembali teman-teman sih sebenarnya dapat klien dari mana, apakah dari cold call ataukah dari existing client atau dari mana. Saya bagi jadi 3, itulah natural market, kemudian existing client, dan kemudian referral. Tahun ini saya punya 21 nasabah. Enak banget ya 21 nasabah ya. Ya 21 nasabah teman-teman ya tahun ini. Akhirnya kan makin lama kan kita semakin smarter, dan itulah bedanya teman-teman kalau kamu jadi MDRT, makin lama kamu makin skillful. So that's why penting banget teman-teman jadi MDRT, karena dengan demikian tahun-tahun ke depan teman-teman tuh akan menjadi better and brighter gitu kan ya. Nah, saya dapat 21 nasabah dalam tahun ini. Ya satu nasabah bisa ngambil 2-3 produk ya teman-teman ya. Misalnya ada yang ngambil PCB atau dan perwarisan karena bundling dan sebagainya ya kan. Tapi saya hitung satu klien. Nah 3-nya itu dari natural market ya. Maksudnya natural market itu adalah klien saya ini saya dapat dari teman yang belum pernah jadi nasabah saya, ya teman gereja, teman sekolah yang selama ini pernah saya prospek tapi belum closing, itu namanya natural market kan. 3. Kemudian dari existing client tuh 13. Artinya kayak upsell kan. Jadinya kita datang lagi ke klien lama, review, tawarin lagi, ada 13 nasabah saya yang closing. Dan saya mendapatkan 5 referensi. Nah, 5 referensi itu yang akhirnya total-total 21 nasabah kan. Kalau kita lihat dari persentase terhadap jumlah klien, maka majority ya kontribusi terbesar dari mana sih? Dari existing client plus dengan referral, karena itu sudah 86% kan, 62 plus 24 ya. Nah, itu kalau dari sisi jumlah klien. Nah, sekarang kita lihat dari sisi API, kontribusi API. Sampai sekarang saya hit di angka 4 miliar, teman-teman ya. Pertama kali juga sih saya nyampe angka 4 miliar, karena sebelum-sebelumnya nggak pernah nyampe. Paling tinggi sih 2,5 ya kan. 3 juga nggak pernah nyampe, tapi tahun ini ya karena blast gitu ibaratnya kan, jadinya benar-benar all out banget, dan akhirnya saya bisa dapat di cases, akhirnya saya bisa mencapai angka 4 miliar itu. Nah, kalau kita dari sisi dari jumlah API, natural market saya itu hanya menyumbang tuh kayak cuma 2% aja sih ya, 97 juta ya dari total API-nya saya. Existing klien saya itu memberikan kontribusi 1 miliar API buat saya. Tapi referral itu memberikan kontribusi 2,7 miliar ya teman-teman ya. Karena tadi kan 2,1-nya aja juga dari yang satu klien yang ngambil polis besar banget, karena saya 25 miliar UP-nya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat persentase secara API, maka 98% kontribusinya datang dari mana? Dari existing client dan referral. Nah, bagaimana kita bisa melihat hal ini? Teman-teman, ini kan teman-teman bisa menganalisa buat teman-teman sendiri. Kalau buat saya, ketika saya melihat pemetaan seperti ini, akan memberikan pada satu kesimpulan buat yaitu adalah apa? Betapa penting kita itu memaintain hubungan dengan nasabah-nasabah kita. Kalau kita maintain hubungan dengan nasabah-nasabah kita, client engagement itu jalan ya teman-teman ya, di mana kita service mereka baik, mereka tuh pasti akan repeat lagi. Mereka pasti mau beli lagi sama kita ya. Dan mereka bisa mereferensikan kita. Jadi kalau kita bermain di dalam existing client dan referensinya itu sudah enough, itu sudah bisa menyumbang 80 to 90% of your business. Nah, oleh karena itu teman-teman ya, penting banget bagaimana kita bisa melakukan semuanya itu adalah start it right ya, atau melakukan semua dengan benar. Benar dalam hal kamu approaching-nya, benar dalam hal kamu presentasinya, ya kan? Benar dalam hal mengisi SPAJ-nya, jangan sampai nanti ada masalah dengan klaim ya kan ya. Benar dalam segala sesuatunya. Dan itu adalah yang diajarkan oleh MDRT. Jadi value daripada MDRT
Itu mengajarkan kita bahwa kepentingan nasabah harus di atas daripada kepentingan agen. Yes, kita memang mau mencapai MDRT, COT, TOT, tetapi jangan menjadikan nasabah-nasabah kita sebagai batu pijakan untuk kita sukses. Mereka yang harus kita utamakan, mereka yang kita harus layani dengan sincerity, dengan benar. When we are doing right, when we serve them well, ya waktu kita bisa melayani nasabah kita dengan baik, maka high chance banget di dalam tahun-tahun ke depan. Teman-teman ini bisnis nggak cuma setahun 2 tahun ya, tapi teman-teman kan mau lama kan di sini kan. So teman-teman akan mendapatkan repeat order, and not only repeat order. Teman-teman akan mendapatkan referensi ya. Jadi kita bilang namanya upsell and cross sell. Ya, kalau upsell artinya dari klien kita itu yang tadinya cuma punya UP 1 miliar, jadi 5 miliar, jadi 10 miliar kan ya. Dan cross sell itu artinya apa? Dia mereferensikan ke kiri ke kanan ya, baik ke temannya, ke saudaranya dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman melakukan ilmu itu aja, itu udah cukup teman-teman untuk bisa membuat teman-teman itu akan menjadi perpetual prospectingnya teman-teman jalan semuanya gitu teman-teman ya. Nah, saya lanjut ya teman-teman ya. Oke, sekarang kalau misalnya gitu kita mungkin begini, saya tuh dari mana aja sih teman-teman saya udah kehabisan temen nih. Kalau misalnya teman-teman bilang kamu sudah punya kehabisan teman, coba deh bikin lagi ya friendship tree-nya kamu. Bikin lagi 5 nama dari setiap friendship tree-nya. Yaitu adalah school of friends, teman sekolah, friends of family ya, teman keluarga, tetangga. Kamu tulisin 5 nama teman sekolah, 5 nama teman keluarga kamu, 5 tetangga kamu yang belum berasuransi atau belum closing sama kamu, atau orang yang kamu tahu dari spouse-mu ya, misalnya teman dari suami kita, istri kita ya, known through children, misalnya dari anak kita sekolah kan pasti ada kayak grup WAG-nya orang tua kan, mami-maminya ada di situ. Nah, itu juga salah satu kan sumber prospek. Known through hobbies, kalau teman-teman punya hobi, misalnya hobi olahraga, ya hobi masak, pasti punya komunitasnya kan ya, hobi misalnya senam dan sebagainya. Known through church atau known through social club, known through communities activities, and known through past employment ya. Misalnya kayak kalau saya tuh teman-teman dosen saya di masa lalu misalnya ya, itu semua kalau kita bisa list down lagi 5. Tadi kan Pak David Lim bilang apa? Prospek 25 orang, benar kan ya? Teman-teman kalau saya teman-teman tuliskan 5 di sini, teman-teman akan mendapatkan lebih daripada 25 orang tentu saja, ya kan? Dan kalau teman-teman sebenarnya kita harus memiliki bukan cuma 5, tapi kita harus bisa 100 nama. 100 nama teman-teman harus bikin ya teman-temannya di dalam sisa waktu ini. Karena siapa lagi yang mesti diprospek ya kan? Siapa lagi yang mesti prospek? Teman-teman mesti pikirkan. You have to think and plan whom you want to prospect. Mungkinkah itu adalah orang natural market teman-teman? Mungkin adalah existing client teman-teman? Mungkinkah itu adalah referral yang teman-teman dapatkan? Ya. Nah, teman-teman, strategi apa sih yang teman-teman bisa lakukan di dalam finance spree ini ya teman-teman ya? Maka saya bisa mengatakan pertama, teman-teman harus punya daftar nama. Ya, nggak cuma 25, tapi harus bisa masuk ke 100 nama. Apakah itu tadi yang saya katakan kah? Apakah dari natural market, apakah dari existing client, atau referensi ya. Kemudian yang kedua adalah penuhilah kalender kerjaannya dengan appointment. Nah, teman-teman saya baru ikut top of the table meeting nih. Top of the table meeting saya yang pertama yang harusnya kepengen banget pergi ke ke Florida ya, tapi karena pandemi nggak bisa ya teman-teman ya. Nah, moga-moga tahun depan saya bisa pergi ke next top of the table meeting saya di Amerika tahun depan. Nah, si George Sirjusen itu adalah seorang MDRT member dari Kanada dan dia sudah 47 tahun MDRT, teman-teman. 47 tahun ya, saya baru 12, dia 47, teman-teman ya. Dia menjadi MDRT sejak tahun 1973. Saya aja belum lahir, dia sudah MDRT gitu kan ya. Dan saat ini dia usia 70 tahun. Nah, di usia 70 tahunnya dia katakan apa? Setiap hari dia masih bertemu dengan 5 orang dan telepon 20 orang. Jadi dia bilang 5 meet people and 20 calls. Kita juga bingung ya, kok bisa ya? Kalau saya sih menargetkan diri saya cuma 2 ketemu orang tiap hari, 2. Tapi dia bisa melakukannya 5 loh teman-teman ya, 5 dalam 1 hari. Meet people kan ya, and 20 calls gitu kan, artinya dia menghubungi orang 20. Dan itu dia lakukan terus-menerus sampai saat ini dia usia 70 tahun. So amazing banget kan ya. Jadi kalau teman-teman bilang, saya mau jadi MDRT. Nah, teman-teman lihat deh. Teman-teman tuh udah kerja keras belum? Teman-teman tuh kalendernya penuh apa kagak? Kalau misalnya teman-teman lihat kalendernya isinya cuma Zoom saja ya, Zoom training gitu ya. Itu tidak menghasilkan uang apa-apa ya kan. Karena itu adalah
aktivitas kuning gitu. Teman-teman harus masuk ke aktivitas yang hijau, ya, seperti kita lampu merah ya, merah kuning hijau gitu kan ya. Aktivitas hijau itu apa? Mid client, dan mid client. Penuhi kalender Anda dengan appointment. Kemudian sales idea. Nah, ini juga penting teman-teman. Strategi itu penting banget. Teman-teman jualnya apa? Kita punya berbagai produk kan. Kita punya produk hospital, kita punya produk life insurance, UP Jiwa ya, Perwarisan Waktu Cinta, kita punya produk critical illness ataupun PCB 88. Nah, teman-teman strategi yang paling jitu kalau teman-teman memang mau mencapai MDRT dengan cepat adalah teman-teman jualnya UP Jiwa atau critical illness ya. Jadi Perwarisan, Cinta atau PCB 88. Itu aja teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman jualnya itu adalah hospital, ya apalagi jualnya PSS lagi kan ya, berapa API-nya? Ya kan mungkin cuma 15 juta, 20 juta, nggak mungkin nggak sampai 100 juta kan. Tapi kalau teman-teman memang mau punya premi yang sampai 100 juta, bahkan 400 juta, bahkan besar seperti kasih 2,5, 2,1 miliar, ya jualnya adalah UP sama critical illness ya teman-teman. Dan premi bayar tahunan. Saya dalam 2 tahun terakhir, saya sudah melakukan namanya pembayaran premi tahunan semua. Makanya nggak ada spillover lagi kan. Waktu tahun 2020 saya jual semuanya premi tahunan, tahun 2021-nya nggak ada spillover dari penjualan yang di bisnis di tahun 2020 gitu. Apalagi sekarang ini kita punya program cashback, tahunan itu menjadi sangat powerful banget gitu kan ya. Kita juga aman secara persistensi, buat nasabah juga nggak usah pusing ya harus tiap-tiap bulan kan, sekaligus aja per tahunnya gitu. Nah, ini adalah sales idea yang saya pakai untuk saya bisa closing di case-nya saya. Nggak ada yang muluk-muluk, teman-teman. Makanya saya katakan, tidak ada soal bicara mengenai skill yang tinggi-tinggi banget. Semuanya itu adalah skill yang biasa saja. Tetapi kalau teman-teman mau meraih MDRT, COT, atau TOT yang teman-teman butuhkan, ya selain pada skill, kemauan, teman-teman. Teman-teman mau nggak jadi MDRT? Teman-teman mau nggak jadi COT? Teman-teman mau nggak jadi top of the table? Nah, ini yang saya sharingkan pada klien saya dapat referensi pada waktu itu ya teman-teman ya, dan saya dapat dari klien saya ini referensi dan dia bilang begini sama saya, Mil, ini ada orang yang lagi cari asuransi, ya kamu hubungi dia ya. Gitu ya. Nah, karena saya kan sudah mulai, saya bilang kan, saya mulai untuk melakukan yang namanya itu networking-nya untuk masuk yang high net worth gitu ya. Jadi klien-klien saya mau cloning juga adalah klien-klien yang high net worth, which is adalah mereka yang C level atau D level ya kan. Dan saya juga masuk dalam sosial media saya atau adalah LinkedIn, bukan cuma di IG dan Facebook. Kalau teman-teman mungkin selama ini kan follow saya mungkin di Instagram ya. Saya baru mulai mengaktifkan saya punya LinkedIn itu di pertengahan tahun ini, teman-teman. Di mana ketika saya mulai untuk mingle dengan orang-orang yang ada di level profesional. Karena orang-orang yang profesional biasanya mereka pasti punya LinkedIn di situ ya. Nah, jadi ketika saya dapetin klien saya satu referensi ini dari klien saya yang CEO, langsung saya searching kan di LinkedIn-nya juga. Wah, saya langsung ngelihat tentang wah ini memang orangnya itu ya high profile banget ya, masih muda, masih umur 35 tahun tapi sudah very successful sekali gitu kan ya. Dan itu membawa saya tuh untuk lebih mudah untuk fact finding gitu. Kita tuh kalau sekarang mau ketemu nasabah, itu kita mesti harus googling dulu either di dalam sosial medianya, di IG-nya atau Facebook-nya atau bahkan LinkedIn-nya. Enak banget kalau di LinkedIn kan bisa lihat ya dia usia berapa ketahuan kan, karena kelihatan tuh kapan graduate-nya kan udah kita bisa tebak-tebak ya. Jadi sebelum bertemu dengannya aja pun kita sudah mulai bisa menebak-nebak nih berapa umurnya gitu kan. Ketebak lah pasti usianya lah kalau dari LinkedIn ya, karena dari karir path-nya udah kelihatan kan lulus tahun berapa dan sebagainya, tinggal itu mundur aja. Lalu kemudian, nah dari situ akhirnya saya dapat waktu saya mendapatkan informasi, saya mendapatkan referensi teman-teman ya, langsung saya WA orang itu. Saya bilang, Bapak A, ya saya Bapak A, perkenalkan saya Miliana dari Prudential. Saya mendapatkan nomor Bapak dari Bapak B yang juga adalah klien saya. Salam kenal ya Pak. Lalu kemudian saya kasih linknya LinkedIn saya, ya LinkedIn-nya saya. Nah, di mana LinkedIn-nya saya itu memang saya bikin, saya punya etalase saya gitu, kita bilangnya sosial media saya itu adalah saya put myself also as C level. Jadi kalau teman-teman ketik di dalam LinkedIn-nya, di dalam LinkedIn cari nama Miliana Marten, teman-teman akan melihat bahwa I put myself as a CEO MD Academy. Saya memang punya akademi kan. Jadi saya lihatnya saya nggak mau menjadikan diri saya sebagai agen biasa, tetapi saya juga bisa membungkus diri saya atau membranding diri saya juga di dalam C level. Nah, waktu itu setelah akhirnya saya bilang, ya saya Miliana, saya dapatin kontak Bapak dari Bapak B yang juga adalah klien saya, salam kenal ya Pak, saya kasih linknya saya. Nah, kemudian setelah itu akhirnya saya janjian waktu kan ya, saya bilang sama dia apa, boleh ya Pak, saya bisa bertemu dengan 30 menit untuk saya jelaskan tentang program-program Prudential. Bapak lebih sempatnya hari ini jam 5 atau besok jam 5?
Karena cuma 30 menit dia mengatakan, ya udah hari ini aja jam 5. Jadi pada waktu itulah saya langsung dapetin appointment kan. Dan saya update tuh ke klien saya yang mereferensikan, saya bilang, oh saya udah ketemu, udah saya hubungi, saya nanti akan sore ketemu jam 5. Oh oke Milly, all the best ya. Oke thank you ya. Nah akhirnya saya ketemu 30 menit only teman-teman ya. Jadi before the meeting I prepare everything. Karena saya udah lihat profilnya, saya juga mulai untuk coba-coba juga nih, ini kira-kira butuhnya apa, kan saya juga belum tahu kan, tapi kita mesti preparing kan. So preparingnya sendiri mungkin more than 30 minutes untuk bisa kita pentas 30 menit lah, seperti teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman pengen main apa ya, teman-teman jadi bintang film gitu ya, artis gitu kan ya. Tentunya filmnya sendiri teman-teman mungkin munculnya cuma setengah jam di situ. Tapi kan latihannya, praktisnya jauh lebih lama dari situ kan. Nah, sama teman-teman. Jadi before kamu tuh perform, ya kamu praktis dulu gitu kan. Apa sih sales idea-nya bisa kamu lihat, apa sih kebutuhannya, berapa kira-kira angka preminya nih dan sebagainya. Jadi waktu ketemu itu udah lebih mudah dalam waktu 30 menit itu kita mengatakan bahwa oke, Bapak apa ya kita udah lebih kenal kan each other kan, lalu kemudian kita bisa tanya prestasinya. Nah, biasanya orang-orang yang C-level atau D-level itu mereka adalah orang-orang yang mereka punya prestasi. Jadi kita tinggal sharing-kan tentang bagaimana prestasi mereka gitu. Kita akan bertanya mengenai, kok Bapak bisa sih, hebat banget sih ya, bisa semudah ini, kok bisa sukses dan sebagainya. Oh dulu kuliah di Amerika ya dan sebagainya. Jadi itu membuat mereka tuh bisa speak themselves supaya mereka bicara tentang diri mereka. Nah, setelah itu baru masuklah ke dalam presentasi. Nah, presentasinya saya yang tadi itu teman-teman yang tadi saya bagikan, di mana berapa sih sebenarnya asuransi jiwa yang diperlukan gitu kan ya. Sebenarnya asuransi jiwa yang diperlukan itu untuk 3 hal kalau untuk income protection. Pertama adalah untuk immediate expense, kemudian ongoing expense, dan future expense. Apa tuh immediate expense? Immediate expense adalah expense yang langsung terjadi. Misalnya apa? Biaya penguburan, ya kan, atau biaya medical yang tidak tercover, ya kan, kalau teman misalnya punya hutang juga harus bayar, atau hutang pajak, hutang kartu kredit, itu semua harus disettle pada saat orang itu meninggal dunia. Itu namanya immediate expense. Kemudian kedua adalah ongoing expense. Ongoing expense adalah expense yang masih berjalan. Kenapa? Karena Bapak sebagai kepala keluarga, istri juga tidak bekerja, ya kan, punya anak 3, artinya semuanya tergantung pada Bapak. Jadi financial obligation ada 3 nyawa nih, 3 orang yang bisa harus Bapak juga tanggung gitu kan, meskipun kita nggak ada, tapi kita mempersiapkan ongoing-nya. Nah, apakah bagaimana mereka bisa hidup, mereka tetap bisa sekolah dan sebagainya. Dan ada namanya future expense. Future expense itu apa sih? Future expense itu adalah impian Bapak terhadap anak. Misalnya, Bapak kan kuliah di luar negeri. Apakah punya harapan anak-anak juga sampai ke luar negeri juga kuliahnya? Ya pasti seperti itu ya teman-teman ya. Mereka pasti akan bilang, oh iya dong, saya juga pengen dong anak saya pengen ke luar negeri. Nah cuma masalahnya anak Bapak sekarang berumur 2 tahun yang paling kecil. Apakah kita bisa yakin kita tetap bisa mendampingi anak kita sampai nanti dia kuliah, dan bagaimana kalau ternyata kita tidak ada? Nah oleh karena itu kita protect our dream. Insurance is a dream keeper. Nah, that's why berapa sih UP ideal? UP ideal adalah minimal 5 kali daripada annual income. Contoh ya Pak, kalau income-nya ada 500 juta, 500 juta dikali dengan 12 berarti kan 6 miliar, ya kan ya. Dikali dengan 5 berarti 30 miliar. Jadi kalau orang yang income 500 juta harus bisa punya pelindungan minimal 30 miliar. Terus ditanya sama saya, berapa mili kalau saya 30 miliar? Ya, saya udah prepare teman-teman, jadi gampang cepat untuk share screen kan ya. Ini loh kalau 30 miliar berwarisan ya, preminya itu sekian dan sebagainya kan ya. Terus kemudian dia tanya, apalagi yang saya butuhkan, gitu kan ya. Saya bilang ya critical illness, karena critical illness adalah hal yang penting, dan saya share my own story, di mana saya sendiri pun tidak pernah menyangka kalau saya mengalami critical illness di dalam usia yang relatif masih muda. Tapi saya bersyukur kalau saya punya critical illness coverage, sehingga memungkinkan saya untuk bisa punya peace in mind pada waktu saya terkena sakit, untuk saya bisa fokus pada pengobatan. Dan itu yang membuat saya akhirnya, saya mungkin secara mentally lebih cepat ya untuk pemulihannya, dan saya bersyukur banget, nggak pernah disangka ternyata saya bisa kesembuh, dan kemudian ya saat ini saya bisa beraktivitas kembali gitu kan ya. Dan dia bilang, berapa critical illness yang saya butuhkan? Ya saya bilang ya minimal juga mesti 5 kali gitu kan ya. Berapa mili kalau 5 kali, kalau misalnya 30 miliar critical illness itu PCB 88 teman-teman. Kalau itu teman-teman harganya mahal banget ya kalau PCB 88. Itu kalau misalnya 30 miliar itu angkanya bisa di angka 1,4 M gitu teman-teman, per tahunnya bayar 5 tahun kan. Akhirnya saya waktu itu closing teman-teman, oke, dari situ saya tanya gimana, dari sini angkanya oke.
Dia bilang, nanti coba saya lihat meeting ya angkanya gitu. Terus saya bilang, oh ya istri jangan lupa harus di-insure juga. Meskipun istri nggak bekerja, tetap perlu loh punya critical illness juga. Mungkin dia nggak punya asuransi jiwa, tapi dia penting punya critical illness. Karena wanita sangat high chance banget untuk terkena critical illness, ya kan, ketimbang laki-laki. Terus dia bilang, oh ya udah, kalau gitu begini buat buat istri saya deh. Bapak mau dibikinin berapa? Istrinya ibu rumah tangga kan ya. Jadi teman-teman kuncinya adalah apa? Jangan kamu yang sebut angkanya. Let them answer, dia kan ya. Jadi waktu saya pikir gini, kalau di ibu rumah tangga biasanya pasti akan saya tembak mungkin 3 miliar cukup kali ya gitu ya, atau 5 miliar cukup ya. Tapi surprisingly dia bilang gini, ya coba kamu bikin 20 miliar deh. Oh oke Pak. Ya, dan kita bikin kan. Jadi saya akhirnya di dalam waktu 30 menit itu, teman-teman itu semuanya terjadi 30 menit kan. Dan kemudian setelah itu saya bilang, waktu dia mau mikir lagi, maka saya bilang, oke Pak, Bapak nanti kita ketemuan lagi, Bapak lebih sempat di hari weekend ini atau weekend depan? Oh weekend ini nggak bisa, milih weekend depan aja ya. Oh ya udah, akhirnya weekend depan. Nah akhirnya teman-teman ketunda untuk weekend berikutnya lagi ya, karena ya dia ada kesibukan, dan akhirnya waktu weekend depannya lagi tuh saya ketemu, itu udah tinggal trial closing. So teman-teman, semua itu saya kerjakan secara online ya teman-teman ya, 30 minutes ketemuan, pertemuan pertama, another 3 weeks ketemu lagi 30 minutes untuk closing-nya, dan itu yang membawa saya akhirnya bisa mencapai top of the table-nya saya. Nah, itu memang kisah-kisah yang mungkin wow, ada lagi nggak sih kayak gitu? Saya juga mengharap sih gitu ya. Tapi paling tidak teman-teman bisa miniaturnya lah. Even though mungkin teman-teman nggak 2 miliar, ya 200 juta juga oke kan, atau 500 juta juga oke kan. So, teman-teman add another zero, punya keberanian juga untuk memimpikan impian-impian yang besar, karena masih sangat mungkin. Saya punya agent satu ya, dia itu masih kurang sekitar 300 jutaan ya teman-teman untuk mencapai MDRT-nya. Tapi kemudian dia akhirnya approach satu suami istri yang masih hubungan om ya. Itulah existing client loh, existing client yang dia revisit kembali, kemudian dia tawarkan warisan 2,5 miliar untuk istri, 2,5 miliar untuk suami. Dan dua-duanya itu pakai perwarisan dengan 5 tahun ya, premi itu 350 miliar. Akhirnya teman-teman udah nyampe MDRT, cepet banget kan? Jadi tidak ada hal yang mustahil, teman-teman. So last slide-nya saya adalah teman-teman ya, keep your dream alive. Jangan teman-teman mematikan impian teman-teman. Pastikan impian Anda tetap hidup. Jangan biarkan seorang pun mematikan impian Anda. Terutama jangan biarkan Anda sendiri mematikan impian Anda. Ya teman-teman ya. So teman-teman sukses buat teman-teman semuanya. Keep your dream alive, and I believe all of you, siapapun yang ada di sini yang masih menggenggam impian Anda masih mau, Anda masih masuk dalam kategori yang tidak menyerah dan masih mau mental juara, pasti teman-teman akan meraih MDRT, COT, atau top of the table. Thank you teman-teman, saya kembali lagi pada Irin. Oke, thank you banget Ibu Mili. Wow, rasanya pengen tepuk tangan ya, saya sendiri yang bisa tepuk tangan virtual ini. Boleh dong teman-teman tunjukin di virtual chat teman-teman, Bapak Ibu ya, betapa luar biasanya sharingnya Ibu Christina malam hari ini. Saya kayaknya di tahun ini aja atau sama tahun lalu kita udah dengar beberapa kali Ibu Christina. Tapi selalu ada yang fresh, selalu ada yang baru, betul ya? Ibu Mili, so jadi Ibu Christina nih karena kebaca. Cinta banget kamu sama saya. Saking ininya saya udah sampai gue catet nih, saya catet beberapa, selalu ada catatan Ibu Mili kan sebelumnya ya, apalagi kalau pas saya yang nge-host gitu ya. Tapi kayak ada something yang new juga, pencerahan lagi, dan kalau saya aja merasakan hal itu, bagaimana apalagi Bapak Ibu teman-teman yang hari ini ikut mendengarkan gitu ya. Jadi boleh tulis terus, terima kasih sharingnya luar biasa, sampai saya yakin sepakat ya bersama dengan saya bahwa Bu Mili selalu memberikan yang fresh, yang segar. Kenapa? Karena dia memang melakukannya gitu ya. So ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih Bu Mili ya. Tapi kalau saya baca-baca nih, kita udah rekap nih ya sama Ibu Christina tadi. Sebenarnya hampir semua tuh udah dijelasin sama Ibu Christina, luar biasanya. Ya, karena tadi sampai terakhir tuh kan itu sales idea ya Bu Mili ya. Ya. Jadi saya nggak tahu nanti mungkin diulang atau bagaimana, tapi saya berharap Bapak Ibu teman-teman yang nanya ini benar-benar tadi nyimak juga. Mungkin di tengah-tengah tadi belum keluar, tapi jadi udah keburu nanya gitu ya. Tapi sebenarnya beberapa pertanyaan ini saya mungkin rekap kali ya Bu Mili ya, kalau ada yang perlu di emphasize lagi sama Ibu Mili, ditekanin lagi, atau mungkin another answer gitu ya, boleh disampaikan aja ya Bu Mili ya. Oke, yang pertama langsung aja beberapa kali ya Bu ya, yang rada-rada serupa tapi tak sama gitu. Bagaimana membuat nasabah bayar premi tahunan di masa pandemi? Kemudian sekaligus gimana cari marketnya supaya bisa premi besar-besar. Tadi Bu Mili sebenarnya udah jawab ya, ada beberapa, tapi mungkin Ibu Mili bisa tekankan, itu ada 2 ya Bu ya. Gimana nih supaya bisa yearly bayar preminya padahal pandemi. Terus dari mana Bu Mili dapat nasabah gede-gede nih, marketnya tuh siapa aja. Terus
Sebentar ya. Minta saran, saya punya database calon nasabah Big Case. Udah ada nih calonnya nih Bu Mili. Cuma produk knowledge saya kurang karena baru join Prudential. Tapi saya pengen banget nih apa namanya, capai MDRT. Nah mungkin ini dulu deh Bu. Ada nggak yang perlu ditekanin lagi? Oke, ya Selain soal premi tahunan ya. Ini adalah ya. satu limiting belief-nya kita. Saya kan juga berangkat dari tahun 2004 itu kita selalu jualnya apa sih? Unit link, bayarnya bulanan. Selalu dalam mindset saya itu tertancap orang itu mana mungkin sih mau bayar tahunan ya kan? Bulanan pasti bulanan. Nah, itu terus-menerus bertahun-tahun tuh menjadi suatu belief bahwa ya memang harus bayarnya tuh bulanan gitu kan ya. Tetapi ketika kita punya produk tradisional, sebenarnya ada keuntungan kan nasabah kalau bayarnya tahunan, benar nggak? Karena ketika waktu nasabah bayar tahunan, dia dapat diskon 1 bulan premi. Jadi sebenarnya kita nggak punya alasan untuk menyembunyikan fakta bahwa sebenarnya tahunan itu menguntungkan nasabah. Untuk buat dia saya juga untung gitu kan. Nah, karena itu, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan premi tahunan? Ya kamu presentasi juga tahunan lah gitu. Saya nggak pernah lagi ngomongin soal bulanan. Jadi kamu harus change your music ya. Ganti kalimat salesnya kamu itu jangan pernah keluarin proposal bulanan, proposal tahunan semua gitu kan ya. Nah, terus mungkin nanti dia akan tanya kenapa tahunan nih? Saya kan dulu produk saya unit link itu adalah bulanan gini segala macam. Oh iya Pak, kalau tradisional emang tahunan Pak. Apalagi tahunan itu juga memang lebih menguntungkan. Bapak kalau bulanan boleh, tapi bayar lebih mahal. Nah, kayak gitu kan orang lebih pengennya tuh tahunan ya. Tambah lagi dengan cashback. Nah, sebenarnya itu teman-teman kita bisa punya sales idea-nya itu bahwa kalau kita bayar jual itu adalah PCB atau warisan dengan 5 tahun, kita bilang saat ini kita lagi ada promo 7 bulan diskon preminya. Loh, kok 7 bulan? Ya iyalah, kenapa? Karena kalau kamu bayar 5 tahun dan bayar tahunan, setiap tahun kan diskon 1 bulan. Ya kan? Dan kalau dia 5 tahun terus-menerus, dia akan juga akan mendapatkan diskon sebulan, bukan ya? Jadi 5 bulan. Tambah lagi cashback 2 bulan, berarti 7 bulan diskon. Ya kan? Dan itu jadi membuat akhirnya orang merasa, oh 7 bulan ya, harusnya premi 60 bulan, Bapak cuma bayar tinggal 5 tahun 5 bulan saja gitu. Jadi 4 tahun 5 bulan saja. Dan cepat banget itu kelarnya kan kalau 5 tahun. Itu adalah buat yang ke premi tahunan ya. So kamu harus bisa punya belief, courage gitu ya untuk mempropose premi tahunan. Sekali lagi selling is a transfer of feeling ya kan ya. Nah, terus tadi gimana sih caranya cari market? Ya, pelan-pelan teman-teman. Tapi saya percaya pasti teman-teman bisa di antara klien-klien atau you have to open your eyes, open your ear, di surrounding teman-teman pasti ada orang-orang yang pengusaha, yang sukses gitu kan, yang memang bisa untuk didekati. Nah, kalau kayak saya coba lihat tuh dari tabel proof force kita tuh kan sekarang udah ada data ya siapa-siapa yang prestis dan potential prestis. Nah, orang yang prestis itu kan 500 juta premi ataupun UP di atas 10 miliar. Saya punya 5 nasabah, including myself lah ya kan, including myself juga adalah prestis. Saya jadi punya 5 nasabah prestis. Jadi dan potensial prestisnya juga ada beberapa lah, mungkin bisa 10-an. Nah jadi saya fokus kepada mereka-mereka itu. Jadi waktu saya pengen ibaratnya mau mengkloning klien-klien saya yang di level seperti ini, saya engagement dengan mereka dengan lebih intens, kirim makanan, say hi, sapa, ngobrol, dan sebagainya, itu kepada yang seperti itu. Sehingga kita mendapatkan apa? Dapat repeat bisnisnya lagi, dan dapat referensinya. Ya kan ya. Terus udah gitu, ada lagi yang tadi mengenai apa ya, kepengen banget bisa jualan, tetapi nggak punya skill-nya karena masih baru. Sudah ada calonnya padahal. Iya, teman-teman kan di sini kan lahir bukannya tiba-tiba lahir kan, pasti dia merekrut teman-teman dong ya, leadernya. Jadi bisa ajak leader untuk join field work. Atau kalau misalnya leadernya juga atau misalnya yang ngajak teman-teman juga masih level agent, masih juga sama-sama baru, ya mintalah sama yang AAD-nya atau ke AD-nya. Kalau teman-teman bisa punya bikis-bikis. Sebenarnya bikis itu pasti akan ada, tapi saya juga mengajarkan kepada teman-teman semua gitu ya, kita nggak bisa mengadakan big cases. Karena Sanjay selalu bilang bahwa big case will make you rich, but small case will make you alive. Ya, big case itu akan tiba-tiba membuat Anda tiba-tiba dung gitu ya, langsung nyampe nih. Tapi kalau kamu cuma ngadain terus-menerus, berapa banyak sih kita dapat big case? Big case saya juga jarang sih ya. Kebanyakan saya mengandalkan apa? Small cases juga kan, makanya setiap tahun selalu 70 klien lah, sekitar ranging antara 60-an sampai 80 nasabah per year-nya saya gitu. Ya, nah tahun ini pun juga sebenarnya kayak klien 21, tapi jumlah polis itu sekitar 45-an, 47 gitu deh. Mantap, luar biasa. Ya tadi saya juga catat, soalnya Ibu Meli udah jadi habit 1 minggu itu 2 cases, betul ya Bu ya?
Ya. Kenapa bisa 1 minggu dua case, mungkin yang beberapa dari kita kayak bisa ya, kok susah sih ya. Karena ya Bu Meli bilang tadi punya habit ketemu orang tiap hari. Ya itu ke situ lagi sebenarnya ya, actionnya ya Bu Meli ya. Yang mungkin sekaligus menjawab tadi ada pertanyaan apa yang dilakukan gitu ya, saya nggak tanya lagi, kayaknya itu menjawab. Karena itu yang benar-benar Ibu Meli lakukan, sehingga 1 minggu punya 2 cases, terus jumlah casesnya around tadi ya 60-an gitu sebenarnya Bu ya, 60-70 ya. Oke, terus Bu Mili tadi juga mengingatkan kita, kalau tadi Pak David bilang tulis listing 25 nama dari Masdu, tapi Bu Mili bilang nggak cukup segitu, 100 bahkan di sisa 50 hari ini. Terus sekaligus mungkin menjawab apa aja yang harus dilakukan di sisa 50 hari ini supaya cepat menutup kekurangan target MDRT. Atau ada mungkin yang mau ditambahin lagi nggak, Bu Mili? Ya teman-teman harus tahu skor teman-teman ya, scoreboardnya where you are now and how much left kan. Berapa nih, kayak saya sama mentis-mentisnya saya juga minta mereka untuk coba hitung nih, berapa sekarang sisa kekurangannya. Terus kemudian kan kita masih punya spillover kan, kalau misalnya memang masih ada spillover ya, yang belum ke debit untuk di November dan Desember, berapa nih sisa yang masih ada spillover. Which is artinya kalau misalnya kita kurangnya 100 juta, terus masih ada spillover 20, pasti kita tinggal kejar 80. Itu memberikan pada kita tuh kayak satu arahan dan guidance yang clear, this is the target that I need to achieve gitu kan. Dan pada waktu itu ya teman-teman tinggal bisa pikirin lagi, think and plan, siapa yang akan teman-teman prospect. Back to your existing client. Ya, jadi coba back to your existing client. Kalau teman-teman saya nggak punya existing client, back to your existing yang old prospect lama yang pernah teman-teman udah prospek mungkin tahun lalu, bulan lalu, atau mungkin beberapa tahun yang lalu, yang belum closing, barangkali dia bisa closing dalam tahun ini. Ya, jadi itu teman-teman jangan pernah membuang datanya. Benar-benar ya, malah yang paling cepat bisa dilakukan adalah liatin PF gitu ya, liatin proof force kita siapa nih yang kita bisa samperin lagi, sapa-sapa lagi gitu ya Bu Mili. Oke, 2 pertanyaan terakhir Bu Mili ya, agak beda nih. Yang pertama, cara minta referral sehingga referral itu bisa kita datengin dan ya akhirnya closing. Kayak gimana tuh minta referralnya? Kemudian yang kedua adalah tips service nasabah seperti apa sih? Yang tadi Bu Mili bilang mengutamakan klien. Apa aja service yang Bu Mili berikan? Silakan. Oke, referral ya. Jadi kalau minta referral itu adalah suatu kemampuan teman-teman harus punya. Itu harusnya natural aja sih ya. Natural dalam arti gini, kalau kamu bagus pasti kamu akan direferensikan gitu kan. Itu udah natural banget. Tapi tentunya berarti kamu ya memang harus pada effort kan, effort untuk meminta dan probing lah. Probing itu artinya adalah seperti kayak misalnya saya tanya sama Irin, Irin kamu berapa bersaudara sih Irin? 5 bersaudara. bersaudara. Rame ya. Saya anak kedua. Ya. Kamu nomor 2 ya. Kakak kamu yang pertama di Jakarta juga kah? Di Medan, Ibu. Oh, di Medan ya. Oke, udah menikah dong ya pasti ya kakak kamu. Udah menikah, udah punya anak. Kalau nomor 3, 4, dan 5 juga di Medan juga atau di Jakarta? Di Jakarta, pisah-pisah nih Bu, jauh-jauh. Oh, bisa ya. Irin ini kan udah jadi nasabah saya, Irin ya. Dan biasanya saya itu juga ingin mengenal keluarganya, siblingnya. Kenapa? Karena nih amit-amit ada kejadian apa-apa nih sama Irin nih ya. Nanti kan yang bantu juga kakak-kakaknya kan. Irin kan tahu ya, kayak contoh nih kita bisa bilang ya, kemarin aja kan juga kita ada artis yang meninggal dunia, kemudian pas kebetulan suami istri meninggal. Nah, kemudian nggak tahu polisinya mana, siapa yang punya ini polisnya gitu, ini siapa agentnya gitu, sampai akhirnya keluarganya halo-halo, agen asuransi siapa nih yang punya yang memang mengclosingkan kakak saya ini yang meninggal gitu kan ya. Terus kemudian kan dia kasihan banget kan, sampai sekarang pun saya nggak ketahuan. Kalau misalnya kita tidak pernah kasih tahu kepada kakak kita atau adik kita kalau kita punya polis dan inilah agentnya, nanti ke depannya kita juga yang susah gitu kan. Artinya kamu juga mau kan kalau misalnya polis ini pun nantinya benar-benar terdeliver bagi ahli waris yang memang tepat. Oleh karena itu Irin, biasanya saya juga ingin mengenal adik kamu sama kakak-kakak kamu. Boleh aku juga minta kontak nomornya mereka, dan Irin juga boleh kasih nomor teleponnya saya ke dia. Oh, boleh banget. Ada benefit ya buat dia. Mas banget ya. Iya, sebenarnya gitu. Makanya sebenarnya kita bisa menggunakan alasan what is it to me-nya kan buat klien. Nah dari situ ya kita boleh ya nanti saya juga hubungi mereka. Saya nggak akan kasih tahu Irin berapa preminya karena itu confidential. Tapi saya boleh ya kalau sharing kalau seperti produk yang Irin punya, siapa tahu mereka juga memang membutuhkannya. Nah itu adalah the way kita tuh probing referensi. Kalau saya tanya Irin nanti kalau misalnya ada teman atau saudara yang butuh kasih kabar ya. Kan kamu juga have no clue yang mana ya. Tapi kalau saya akan bilang itu apa kakak kamu, adik-adik kamu, tolong kasih namanya ke saya, ya itu memudahkan kan. Kita kayak jadi guru tuh memberikan soal yang gampang dong gitu ya. Jangan kasih soalnya itu esai, kasih pertanyaannya ABCD aja gitu, tinggal dipilih. Betul. Jadi jangan nanggung ya, ngumpulin faktanya langsung, kalau perlu minta teleponnya, kalau belum mungkin nanti ditanyain lagi, apalagi kalau udah pernah ngalamin klaim ya Bu ya. Atau contoh yang tadi artis tadi. Thank you. Nah yang kedua tadi Bu gimana Bu? Service apa sih yang Bu Mili berikan?
Ini Jadi kalau pertanyaan terakhir. misalkan service ya, jadi service itu teman-teman, kalau saya sih berbagai macam ya teman-temannya di dalam hal, misalnya saya tuh punya namanya grup, bukan grup sih, tapi saya punya broadcast list buat nasabah-nasabah saya. Jadi di dalam broadcast list-nya nasabah-nasabah saya itu, saya setiap kali ada event apa, atau saya punya informasi-informasi apa dari Prudential, saya selalu broadcast. Contohnya misalnya, oh ada cashback, terus kedua ada isoman, oh Prudential udah punya jaringan PMN lebih banyak lagi. Jadi kita harus informatif kan sama klien-klien kita. Itu the way kita tuh service ke klien, mereka harus well informed. Nah, itu adalah satu hal yang pertama. Tapi selain daripada itu juga teman-teman harus engage, kalau kayak saya karena sejak tahun lalu saya mengadakan webinar secara rutin, buat saya adalah client engagement. Di mana sih undangin klien-klien saya ke dalam webinar saya. Itu betulnya branding juga, edukasi juga buat mereka gitu kan ya. Ada yang nyangkut, ada yang nggak nyangkut kan. Misalnya saya undang mereka di bulan Mei, mereka nggak bisa. Di bulan Juni ada lagi, ya datanglah di bulan Juni. Di bulan Juni nggak bisa, di bulan Juni aku bikin lagi. Jadi itu isi webinar Ibu tuh gathering tapi sekalian informasi produk-produk baru, iya, siapa tuh mereka mau iya, reselling gitu ya Bu ya. iya. Saya Oke. biasanya sih undang-undang speaker tentang ya apapun lah, tentang kesehatan, tentang psikologi dan sebagainya. Jadi itu adalah client Wow. engagement gitu kan ya. Jadi baik melalui WhatsApp, melalui kita bikin event, dan bikin event kan murah ya sekarang ya kan, at no Iya. cost juga ya. Kalau dulu kita mungkin harus mengundang di host. Dan kemudian kalau menurut saya teman-teman juga harus bisa memanfaatkan kreativitas. Kalau saya, karena saya suka di dalam hal educating, namanya background saya sebagai dosen, saya suka bikin video-video YouTube, saya suka bikin e-book gitu kan. Kalau buku kan sekarang jadinya agak-agak kurang bisa di-deliver ya, karena kan berapa banyak sih misalnya orang yang memang mau dikirim-kirim gitu kan, menjadi sulit, semuanya kan serba digital. So create digital product. Saya create banyak digital product, baik itu e-book maupun YouTube-nya saya. Mungkin di sini teman-teman saya kasih hadiah kepada teman-teman semuanya e-book saya ya teman-teman ya, teman-teman bisa download tuh di chat ya, tentang bagaimana mengapa istri harus mendorong suami gitu ya membeli asuransi gitu. Jadi itu adalah e-booknya saya yang saya kasih, dan itu menjadi kayak client engagement-nya saya sama klien. Ibaratnya mereka nggak usah dengerin Liliana tapi bisa baca aja gitu loh ya kan ya. Yes. Terus dari gitu karena saya banyak masuk ke dalam legacy planning gitu kan, saya juga bikin e-book tentang charitable plan, yaitu mengenai hidup yang berdampak. Apakah Anda ingin memiliki hidup yang berdampak? Nah, itu jadi 2 e-book yang saya kasih ke teman-teman semua. Bonus ya, Irin ya, jadinya saya kasih. Mantep, keren banget udah Satu sharing, lagi, kasih ya kan, bonus. video terbaru saya ya, saya bikin ya teman-teman ya, video yang pakai handphone aja, nggak usah yang sampai mesti profesional banget ya. Saya pokoknya teman-teman harus bisa Create something. iya, kamu harus bisa menjadi edukator bagi klien-klien kamu gitu kan. Meskipun mungkin video di Prudential juga banyak, Meridiana juga ada bikin videonya, tapi orang tuh masih melihat diri kamu gitu. Mereka harus bisa melihat diri kamu yang memang ada di dalam e-book tersebut ataupun di dalam video tersebut gitu kan, sehingga ya memang kan yang prospek kamu gitu kan. Dan itu adalah the way saya itu engage dengan klien, dan dari situ branding kita naik ya, mereka jadi lebih trust sama kita, mereka juga bisa melihat kita adalah seorang yang expert, sehingga akhirnya mereka pun kalau pengen beli lagi pasti mereka beli sama kita. Dan kalau mereka ada teman yang kayak tadi itu ya kan ya, Mil nih teman gue yang mau beli nih gitu kan ya. Nah itu kan udah ready to buy banget kan ya, kita nggak usah kayaknya menggali kebutuhan. Justru sebaliknya saya tanya, apa yang membuat Bapak pengen beli asuransi gitu kan ya. Justru yang sebenarnya saya tanya. Jadi ada orang-orang yang ready to buy itu yang bisa digiring bawa ke kita gitu. Dan itu yang membuat kita akhirnya jadi bisa dicintai lah atau punya fans, difanskan oleh klien-klien kita gitu. Nah, kalau teman-teman bisa mengembangkan seperti itu ya teman-teman ya, maka teman-teman tuh akan punya perpetual. Makanya teman-teman jadilah MDRT, karena waktu teman-teman jadi MDRT bukan cuma sekedar angka MDRT-nya, bukan sekedar bonusnya, tapi you become a better person. Value kerja kamu, cara kerja kamu, bagaimana akhirnya kamu melayani nasabah kamu, serve them better, itu akhirnya membuat tahun-tahun ke depannya teman-teman akan membuat buah yang manis gitu ya, jadi ke depannya. Wow, awesome. Luar biasa, ini benar-benar lagi-lagi ya enlightenment dan pencerahan yang luar biasa. Saya udah pernah dengar sih Bu Mili pernah bilang bahwa tiap bulan adakan gathering, tapi ini hari ini mengebukain lagi. Saya berharap 1.300 ini benar-benar dapat insight lagi, walaupun kita dibikinin sama Prudential Nasional webinar apa segala macam, tapi kalau misalnya bisa bikin privately kamu sebagai agentnya, wow, nasabah juga happy gitu. Gila, ini qualified banget nih agent gue, bisa bikin 2 bulan sekali aja misalnya, 3 bulan sekali. Mungkin hal-hal yang tadi barusan terakhir dijelaskan nama Ibu Mili adalah hal-hal yang kita perlu pelajari, ada awalnya, ada prosesnya gitu ya Bu ya, nggak ujuk-ujuk kayak Ibu Mili, tapi itu something yang kita nanti bisa lakukan. Yang tercepat kita bisa lakukan di 50 hari ini, tadi Ibu Mili juga udah
ngegas gitu ya, udah nggak usah jual PPH, apalagi PSS segala macam gitu, jual dulu UP Jiwa, itu yang kita mau tekankan juga di pertemuan kita malam hari ini gitu ya Bu Mili ya. Jadi karena temuin, kalau bisa kamu udah mulai listing, liatin PF kamu, 100 nama, tawarin itu perwarisan, cinta gitu ya, pokoknya tradisional kita, yakinkan dia bayar tahunan gitu ya. Susah ya, memang semuanya juga nggak gampang awal-awalnya buat kita yang nggak biasa, tapi emang kudu dibiasain gitu ya Bu Mili ya. Ya. Oke, kita masih punya banyak pertanyaan, tapi sayang sekali waktu kita sangat terbatas gitu ya. Tapi kita berharap nanti bisa gali-gali lebih banyak lagi. Saya yakin in another meeting itu Ibu Mili akan kasih yang refresh lagi, yang baru lagi nanti. Karena yang saya dengar Ibu Mili kan udah TOT tuh kuartal 3, tapi kayaknya dia punya target. Masih ada target sampai akhir Desember apa nih Ibu Mili? Pengen tahu? Ya, kepengennya sih pengen sekali-kali ngerasain ya menjadi pemenang di Top Agent Award gitu ya. Saya sih memang juga nggak pernah sih mendapatkan award seperti itu, dan juga mungkin pasti saingannya banyak banget kan dari seluruh company juga di nasional. But I push myself. Aku ingin membanggakan Prudential, aku ingin membanggakan negaraku ini, dan I do hope that I can do my best. Jadi sekarang saya juga masih prospecting teman-teman, masih cari cases juga. Karena kan juga kalau saya memang mau menjadi Top Agent Award itu angka 4 miliar itu nggak cukup ya. Ini harus masuk ke 5 miliar sepertinya. Mantap, ini semoga makin memantapkan teman-teman yang hari ini udah MDRT, jangan berhenti, bisa COT. Yang udah COT jangan berhenti, kejar TOT, karena yang udah TOT aja masih mau kejar double TOT dan pengen jadi top agent. Oke, awesome sharing malam hari ini. Terima kasih luar biasa Ibu Mili. Terima kasih banget dari dalam hati mewakili semua rekan-rekan agency for seluruh Indonesia. Thank you so much. Jangan bosan-bosan untuk sharing. Sehat terus untuk Ibu Mili, sukses terus sama tim semuanya, agency semuanya. Dan sekali lagi Bapak Ibu, mantapkan. Ini udah penutup akhir sesi kita. Terima kasih untuk semuanya, untuk Pak David, Pak Rusli, Ibu Mili pastinya, dan semua rekan-rekan manajemen yang juga turut hadir bersama dengan kita hari ini. Semua Bapak Ibu leaders, agent, potential MDRT, yuk sama-sama mantapkan. Ini akan jadi pertemuan terakhir kita yang terkait MDRT nih, karena 50 hari lagi. Yuk mantepin, kita pastiin balik lagi ke awal tadi, cake-nya itu yang dibenamkan adalah wajahnya Pak David, dan Indonesia menjadi pemenang di antara Filipina dan apa tadi itu? Vietnam ya. Indonesia. Terima kasih sekian hari ini, terima kasih semuanya. Sukses buat kita semua, sehat-sehat dan terus semangat. Bye bye. Thank you, Thank you banget.